sehat hari ini? Puji Tuhan sehat, Kak. Tetap semangat? Semangat. Luar biasa. Kak Afta, hari ini kita mau sekolah minggu bersama dengan adik-adik yang di rumah. Yuk kita sapa adik-adik yang di rumah yuk Kak Afta. Halo adik-adik. Selamat pagi. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa baik. Pagi hari ini kita berjumpa kembali dalam sekolah minggu GKI Nusuan, kabar baik bagi kawan cilik. Nah, adik-adik tentu semuanya sudah mandi kan? Sudah rapi kan? Sudah wangi kan? Kita patut mengucap syukur karena Tuhan sudah membangunkan kita dari tidur kita yang lelap. Ayo adik-adik semuanya kita bersama-sama memuji nama Tuhan, muliakan nama Tuhan, bangun pagi hari. Ya adik-adik semua bangkit berdiri ya. Bangun pagi hari, bunga-bunga berseri, semua memujimu Tuhan yang di surga. Burung pun bernyanyi menyambut pagi hari, semua memujimu Tuhan. Oh Tuhan yang di surga, terima kasih padamu, kau ciptakan diriku melebihi segalanya. Oh Tuhan yang di surga, kami pun memujimu. Oh sungguh ajaib kuasamu. Bangun pagi hari. Bangun pagi hari, bunga-bunga berseri, semua memujimu Tuhan yang di surga. Burung pun bernyanyi menyambut pagi hari, semua memujimu Tuhan. Oh Tuhan yang di surga, terima kasih padamu, kau ciptakan diriku melebihi segalanya. Oh Tuhan yang di surga, kami pun memujimu. Oh sungguh ajaib kuasamu. Adik-adik, sebelum kita memasuki doa pembukaan, mari kita mujikan lagu Satu Lipat Tangan. Satu lipat tangan, dua tunduk kepala, tiga tutup mata. Ayo kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas berkat yang Kau limpahkan pada kami pagi hari ini ya Bapak. Terima kasih kami telah memuji, memuliakan nama-Mu. Sebentar kami akan mengikuti sekolah minggu online ini ya Bapak. Engkau berkati anak-anak supaya mendengarkan firman-Mu dengan baik ya Bapak, dan mengikuti sekolah minggu ini dengan baik ya Bapak. Hanya dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Kak Afta, tahu ndak yang namanya benda apa? Kawat itu Kak. Kawat. Adik-adik, ini adalah benda kawat. Siapa yang kakinya pernah ketusuk kawat? Kak Afta pernah nggak kakinya ketusuk kawat? Pernah Kak. Rasanya gimana? Pasti sakit banget itu, Sakit Kak. banget, pasti keluar darah ya Kak Afta. Iya betul Kak. Ya, kalau kaki kita kena benda tajam ini, kaki kita pasti berdarah dan sakit. Ada juga seorang pribadi yang mengasihi adik-adik semua, mengasihi kita semua, yang merelakan tangannya dipaku, kakinya dipaku. Dan pakunya bukan paku yang kecil adik-adik, tapi pakunya panjang dan besar. Betapa ngerinya. Hari ini kita bersama-sama menyanyikan lagu Di Golgota Tuhan Yesus disalib. Di Golgota Tuhan Yesus
kita tadi kan sudah memuji Tuhan, sudah bersyukur pada Tuhan, sudah membesarkan namanya Tuhan. Betul. Nah, sekarang kita mau dengarkan firman Tuhan. Kalau mendengar itu pakai apa ya Kak Afta? Pakai telinga dong, Kak. Pakai telinga. Iya. Betul ya adik-adik ya. Mendengar pakai telinga, pintar. Selain kita mendengar pakai telinga, kita memperhatikan pakai apa Kak? Pakai mata dong, Pakai Kak. mata, kita melihat, kita memperhatikan. Nah, adik-adik, firman Tuhan pagi ini akan disampaikan oleh Kak Aisela. Sekarang kita siapkan hati kita, telinga kita untuk mendengar, mata kita untuk memperhatikan sikap duduk yang terbaik. Firman-Mu, pelita bagi kami. Shalom adik-adik, saatnya kita untuk mendengarkan firman Tuhan seperti yang disampaikan oleh Kak Titi dan juga Kak Afta. Kalau kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita harus siapkan apa adik-adik? Kita harus siapkan Alkitab, kita juga siapkan hati kita siapkan pikiran kita supaya kita fokus saat kita akan mendengarkan firman Tuhan. Jadi sebelum kita masuk ke firman Tuhan, kita berdoa dulu ya adik-adik. Yuk kita lipat tangan, kita tutup mata kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami dapat sekolah minggu dan saat ini kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Engkau beri kami pengertian agar kami mengerti apa yang Engkau maksudkan melalui firman-Mu hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Hari ini Kak Sela mau bawain cerita firman Tuhan tentang apa ya? Apa? Oh, adik-adik penasaran dengan Hansaplas yang terpasang di jari Kak Sela ini? Ya,
Jadi adik-adik, Kak Sela itu kemarin tertusuk jarum karena Kak Sela habis menjahit. Rasanya sakit, walaupun sudah di Hansaplas, sakit tetap terasa adik-adik. Kak Sela jadi ingat kalau hari ini ceritanya adalah tentang kelanjutan cerita minggu lalu adik-adik. Siapa yang minggu lalu ikut sekolah minggu? Coba angkat jempolnya. Wah, good job adik-adik. Jadi hari ini ceritanya adalah tentang seorang yang akan tertusuk juga, tapi bukan tertusuk jarum, tapi tertusuk paku. Tidak hanya satu, tapi banyak. Mari kita buka Alkitab kita adik-adik di kitab Yohanes. Ya, kitab Yohanes pasal 19, ayat yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-30. Mari kita saksikan bersama-sama cerita firman Tuhan hari ini. Apa yang akan Tuhan sampaikan? Mari kita dengarkan ya adik-adik. Mereka membawa Yesus pergi. Yesus keluar, memanggul salibnya, menuju tempat yang disebut sebagai tempat tengkorak. Dalam bahasa Yunani disebut Golgota. Di sana mereka menyalibkannya. Mereka juga menyalibkan dua orang lainnya, masing-masing di kiri kanan. Yesus berada di tengah. Pilatus menyuruh orang memasang tulisan di salib. Yesus dari Nazaret, Raja orang Yahudi. Itulah yang ditulisnya. Banyak orang membacanya, sebab tempat di mana Yesus disalibkan tidak jauh dari kota. Tulisan itu dalam bahasa Ibrani, Latin, dan Yunani. Imam-imam kepala berkata kepada Pilatus, "Jangan tulis Raja orang Yahudi, tapi tulislah, Orang ini berkata, aku Raja orang Yahudi." Yang sudah aku tulis tetap tertulis. Setelah para prajurit menyalibkan Yesus, mereka mengambil pakaiannya dan membaginya menjadi 4. Masing-masing mendapat 1 bagian. Mereka juga mengambil jubah Yesus yang terbuat dari sehelai bahan tenunan tanpa sambungan jahitan. Para prajurit berkata satu sama lain, "Jangan kita potong, mari kita undi siapa yang boleh mendapatkannya." Ini terjadi supaya terlaksana yang tertulis di dalam Alkitab. Mereka membagi pakaianku di antara mereka dan mengundi jubahku. Dan itulah yang dilakukan para prajurit. Di dekat salib Yesus berdiri ibunya, saudari ibunya Maria, istri Kleopas, dan Maria Magdalena. Yesus melihat ibunya dan murid yang sangat dikasihinya berdiri di situ. Dia putra ibu. Lalu dia berkata pada muridnya, Dia ibumu. Sejak itu, murid Yesus itu menerima ibu Yesus tinggal di rumahnya. Yesus tahu bahwa sekarang semuanya sudah selesai. Dan untuk menggenapi yang tertulis dalam Alkitab, ia berkata, Aku
haus. Di situ ada mangkuk berisi anggur yang asam. Sebuah bunga karang dicelupkan ke dalamnya dan ditancapkan pada sebatang bambu, lalu diulurkan ke bibir Yesus. Yesus minum anggur itu. Sudah selesai. Ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan jiwanya. Ya, kita sudah saksikan bersama-sama cerita firman Tuhan hari ini tentang apa adik-adik? Tentang kematian Yesus di atas kayu salib. Di Bukit Golgota, Tuhan Yesus disalib. Salib yang berat dipikulnya, anggur yang asam dicicipnya. Tuhan Yesus rela menanggung semua itu karena Tuhan Yesus sangat mengasihi kita semua. Bahkan saat-saat kematiannya, menjelang kematiannya, Tuhan mempersatukan murid-muridnya dengan ibunya Tuhan Yesus juga untuk saling mengasihi. Bagaimana cara kita untuk membalas kasih Tuhan ini adik-adik? Kita bisa membalas kasih Tuhan dengan cara kita juga mengasihi Tuhan. Dan terutama Tuhan juga ingin kita sebagai manusia untuk mengasihi sesama kita seperti murid-murid Tuhan Yesus yang diajarkan untuk mengasihi ibu Tuhan Yesus yang mungkin tidak ada hubungan darah, yang mungkin juga sebelumnya murid-murid itu tidak kenal. Tapi Tuhan ingin mengajarkan kepada murid-muridnya untuk saling mengasihi dan hidup dalam persekutuan. Jadi adik-adik, hari ini kita belajar untuk saling mengasihi. Meskipun orang-orang di sekitar kita ada yang tidak kita kenal, kita juga harus mengasihi mereka. Seperti Tuhan juga sudah mengasihi kita. Jadi, sudah siap kan adik-adik untuk mengikuti teladan Tuhan hari ini? Siap ya? Yuk, sebelum kita melanjutkan ibadah sekolah minggu kita, yuk kita berdoa terlebih dahulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk cinta-Mu kepada kami semua, sehingga kami dapat merasakan kasih-Mu dan kami bisa membagi kasih-Mu kepada sesama kami. Ajar kami ya Tuhan untuk bisa mengasihi sama kami meskipun kami tidak mengenalnya, seperti kasih-Mu kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, adik-adik, sekarang saatnya kita akan memberi persembahan. Adik-adik bisa memasukkan uang persembahan ke dalam amplop, atau adik-adik bisa transfer melalui rekening yang tertera di layar ini, atau bisa juga melalui kode QRIS. Nah, kalau adik-adik pakai amplop persembahan, adik-adik bisa menitipkannya kepada orang tua saat orang tua beribadah di gereja. Mari kita mengucapkan ayat hafalan di 2 Korintus 9 ayat 7b. Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti
betapa hatiku berterima kasih Yesus. Betapa hatiku berterima kasih Yesus. Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan, hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatku seumur hidupku. Adik-adik, kita akan bersama-sama menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan dalam doa, dan sekaligus kita akan mengakhiri perjumpaan sekolah minggu kita pada pagi hari ini. Doa persembahan dan penutup akan dipimpin oleh Adik Erwina. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, berkati persembahan kami, dan setelah sekolah minggu berkati aktivitas kami. Haleluya, amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Adik-adik, ada pengumuman. Besok Minggu, tanggal 17 April, kita akan bersama-sama mengadakan Paskah Anak Sekolah Minggu di Gereja GKI Nusuan yang dimulai pada pukul 9 pagi. Nah, adik-adik, ibadahnya bisa datang ke gereja karena ibadahnya secara tatap muka atau ketemu langsung. Jangan lupa ya adik-adik, siapkan kita untuk menyambut Paskah. Sampai jumpa adik-adik, sampai ketemu minggu yang akan datang. Dadah!